Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita membahas yaitu mengenai teori manajemen umum. Ya, saya ulangi lagi. Jadi teori manajemen umum itu artinya adalah bisa diterapkan pada semua organisasi, pada semua perusahaan, pada semua instansi. Jadi manajemen ini yaitu bagaimana bekerja sama dengan orang lain karena sistem ya melalui sebuah prosesnya adalah perencanaan pengorganisasian ya di sini perencanaan pengorganisasian, kemudian memimpin dan melakukan pengendalian. Nah, kemarin juga kita bahas apa itu perencanaan ya. Perencanaan adalah memikirkan terlebih dahulu tindakan dan sasaran yang akan diambil. Jadi kita memikirkan terlebih dahulu, merancang terlebih dahulu, tapi berdasarkan di sini metode dan logika tertentu. Oke, kemarin juga kita bahas 3 fungsi perencanaan, yaitu dengan adanya rencana kita bisa memperoleh mengikat sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua juga melaksanakan kegiatan sesuai yang dipilih, jadi ada kerangkanya, terus kemudian membuat sebuah standar sehingga capaian itu bisa diukur nanti. Nah, bagaimana kita dalam langkah-langkah membuat perencanaan? Oke, saya akan berikan deskripsi flow-nya adalah semakin begini langkah-langkah dalam membuat perencanaan. Oke, yang pertama adalah ketika kita menetapkan sasaran organisasi ya atau kita membuat rencana itu harus jelas ya. Makanya perencanaan itu harus punya metode dan logis ya seperti definisi di atas itu. Jadi dia menetapkan dulu sasaran organisasinya. Untuk menetapkan sasaran organisasi yang logis, yang rasional, kita harus melihat kemampuan sumber daya yang kita miliki ya. Nah, ini internal sifatnya, dan sifatnya eksternal adalah analisis lingkungan eksternal organisasi. Kalau ini internal, kekuatan kita yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki. Kalau ini adalah kondisi di luar eksternal kita atau di luar eksternal atau maksudnya di luar internal kita, yang disebut dengan eksternal. Saya berikan contoh yang sederhana begini. Anda misalkan ingin melakukan kunjungan ke Yogyakarta maksud saya. Anda kemudian dengan beberapa teman-teman rombongan mau ke sana berwisata. Anda dihitung dulu kemampuan yang kita miliki, berapa sih dana yang kita miliki sehingga mencukupi biaya untuk pergi ke sana. Apakah kita punya kesiapan kendaraan, apakah kita punya kesiapan kesehatan kita, bekal kita dan sebagainya. Ini kemampuan sumber daya yang kita miliki. Nah, kita juga tidak memikirkan internal kita saja, tetapi juga faktor eksternalnya. Apa faktor eksternalnya? Misalkan, di sana tempat wisata ternyata ditutup karena pandemi sudah mulai memasuki zona merah lagi misalkan. Atau di sana barangkali terjadi bencana dan sebagainya. Nah, maka di sini bisa jadi ininya sudah mampu, tapi bisa jadi faktor eksternalnya tidak mengizinkan, maka penetapan sasaran organisasi juga harus dirubah atau diganti. Ya. Nah, ini kemudian sasaran ini tergantung daripada kemampuan sumber daya yang kita miliki dengan lingkungan yang yang mengizinkan tidak eksternalnya. Nah, kalau seandainya ini kita uangnya ada, bekalnya siap, kendaraannya ada, di sini di Jogja tidak zona merah, diperbolehkan di sana tempat wisata dibuka asal dengan protokol kesehatan, maka bisa ditetapkan sasaran pergi ke Jogja. Nah, baru kita penetapan sasaran subunit organisasi. Nah, untuk membuat studi tour tadi, untuk membuat wisata tadi, tentu Anda membagi peran-peran tugas. Ada bagian konsumsi, ada bagian akomodasi, penunjuk jalan dan hotel maksudnya ya. Kemudian juga ada bagian untuk P3K kesehatan ya. Ada bagian misalkan untuk koordinator peserta, karena yang banyak itu misalkan sampai 2 bus misalkan, ada koordinator. Otomatis ketika ketika Anda membagi pekerjaan itu pasti di sini ada subunit, sasaran subunit. Misal begini, perencanaan konsumsi bagian konsumsi apa?
mulai berangkat berapa konsumsi yang dibutuhkan, sampai di perjalanan berapa konsumsi yang dibutuhkan, sampai di Jogja. Nah, selama di Jogja sampai sore malam atau besoknya berapa hari, berapa konsumsi. Nah, itu perencanaan subunit bagian konsumsi. Mungkin perencanaan subunit bagian keuangan, dia merencanakan pengeluaran untuk bus berapa, untuk bensin berapa, untuk beli konsumsi berapa, sampai di Jogja berapa, ya. Kemudian kalau terjadi apa-apa berapa dana cadangannya, itu bagian keuangan, ya. Nah, kemudian juga ada perencanaan penunjuk jalan dan akomodasi. Dia mulai menghitung acara berapa berangkatnya, sampai di sana berapa, kemudian jam berapa, kemudian tempat wisatanya kemana saja, satu tempat wisata waktunya berapa, menginapnya di hotel apa, check in jam berapa, check out jam berapa. Nah, itu bagian akomodasi dan perencanaan. Nah, jadi di sini ini perencanaan yang sifatnya umum, ditetapkan perencanaan yang sifatnya subunit bagian. Nah, baru kalau perencanaan ini jadi semua, sudah matang tertulis, baru membuat program. Jadi rencana itu ditulis, rencana itu ditulis agar nanti ketika ditulis kita tahu standarnya, kita tercapai atau tidak nanti dalam pengendalian. Nah, itu contoh yang sederhana. Oke, sekarang contoh kita membuat perusahaan, ya. Misalkan Anda membuat perusahaan, ya, di sini taruhlah yang kecil saja, Anda membuat sebuah kafe, ya, membuat kafe. Apakah Anda mampu secara modal membuat kafe? Berarti kemampuan ini. Oke, ketika ada kafe, Anda siap tidak sumber dayanya? Misalkan kafe itu harus menyediakan makanan dan minuman yang enak misalkan. Maka ada tidak juru masak, ya, atau yang meramu minuman agar menjadi enak. Ini berarti sumber daya manusia. Nah, kemudian adalah desain tempat. Nah, desain tempat, modalnya Anda tidak punya, apakah beli modalnya punya atau tidak, apakah Anda punya tanah sendiri atau Anda sewa dan sebagainya, kemampuannya modalnya ada tidak. Nah, ketika ini mampu, maka kita analisa bagaimana perizinannya, bagaimana tempatnya strategis tidak mengganggu masyarakat tidak dan sebagainya. Apakah kalau buka sekarang masih dibolehkan karena mengingat pandemi misalkan dan sebagainya. Nah, di sini kalau keduanya ini mengizinkan boleh, atau keduanya hal ini adalah menjadi hal yang menjadi peluang, ya, bukan menjadi hambatan, maka organisasi bisa ditetapkan, oh, kita akan membuka sebuah kafe dengan per tahun, omset per tahun rencananya misalkan kita memperoleh per tahun misalkan dapat 100 juta misalkan, atau 200 juta misalkan, itu rencana. Terus kemudian juga sasaran itunya siapa? Sasaran konsumennya anak muda, orang dewasa dan sebagainya. Nah, itu sasaran. Nah, baru karena Anda di sini ada pembagian kerja, maka Anda harus menetapkan sasaran subunit untuk mencapai sasaran tadi. Ya, untuk sasaran mencapai ini sasaran umum, ini sasaran subunit. Nah, contoh bagian keuangan, dia sudah merencanakan bagaimana sistem keuangannya. Bagian MSDM, ya, personalia, bagaimana menetapkan standar chefnya. Jika ada musiknya, bagaimana menetapkan standar musik pemain musik di kafe tersebut. Kemudian juga bagaimana desain kafe tersebut. Nah, ini penetapan sasaran, ya, per unit. Kalau tadi mah yang wisata mah kita bicara bagian konsumsi, bagian akomodasi dan sebagainya. Kalau ini adalah mereka yang bagian-bagian yang ada di kafe tersebut. Kalau ini sudah tertulis, sudah ditetapkan, maka ditulis program-program yang dijadikan kerangka implementasi. Nah, nanti program-programnya nanti diimplementasikan. Jadi rencana ini belum terimplementasikan sebetulnya, masih berupa rancangan, masih berupa desain sebagai kerangka nanti. Ini kan pembuatan program ini kan kerangka nanti ketika mengimplementasikan rencana tersebut. Nah, itu adalah melangkah-langkah dalam membuat perencanaan. Nah, dalam organisasi siapa yang akan membuat perencanaan? Oke, kita bahas dulu di sini ada namanya gambar piramid ini. Ya. Oke. Dalam organisasi itu ada 3 level manajemen. Ya. Jadi ini
manager. Ya. Dalam organisasi di sini ada 3 level manager. Ya, gambarnya piramid. Kenapa piramid? Artinya yang semakin ke bawah ini jumlahnya semakin banyak, semakin tengah ini semakin kecil, semakin ke atas lagi semakin kecil jumlah orangnya. Jadi direktur dengan manajer pasti banyak manajer, manajer dengan kepala bagian pasti banyak kepala bagian, kepala bagian dengan kasubag pasti banyak kasubag. Jadi di sini adalah ini. Nah, di sini ketiga kelompok mungkin bagi perusahaan yang sederhana mungkin cuma 2. Ya, misalkan Anda buka counter, Anda sebagai pimpinan, kemudian karyawan bawah. Jadi Anda cuma top dengan karyawan. Tapi ketika Anda berkembang, counter Anda itu Anda top, Anda punya bagian-bagian tertentu, bisa jadi dia lower atau bisa jadi dia middle. Tapi kemudian perusahaan itu berkembang menjadi perusahaan besar misalkan, nah baru nanti ada jabatan direktur, jabatan manajer, jabatan kepala bagian, kasubag, nanti akan membentuk yang namanya 3 level ini. Top manager. Nah, ini pimpinan top manager kalau dalam perusahaan perseroan terbatas mah ini mereka ini kelompoknya direktur ya. Jadi kalau dalam struktur organisasi top manager itu paling tinggi itu dirut, kemudian membawahi direktur-direktur. Nah, ada juga di sini middle manager. Ya, middle manager itu kalau dalam sebuah PT di bawahnya para direktur itu ada namanya para manajer. Nah, para manajer ini adalah mereka adalah pelaksana daripada visi misi yang sudah ditetapkan oleh top manager. Nah, nanti top manager ini dilaksanakan oleh bawahannya yaitu lower manager. Maka lower manager ini di sini nanti di bawah lower manager ini sebetulnya ada, tapi bukan kelompok manajemen, yaitu pekerja paling bawah, karyawan paling bawah. Nah, karyawan paling bawah ini adalah diawasi oleh lower manager. Makanya lower manager ini ada yang menyebutnya adalah supervisor. Ya, lower manager itu ada yang menyebutnya sebagai supervisor atau pengawas daripada pelaksanaan. Nah, oke, kita bahas satu persatu dalam kolom ini. Oke, 3. Jadi dalam perusahaan, saya ulangi lagi, ada 3 level, yaitu level top manager, ada middle manager, ada lower manager. Karena di sini berhubungannya dengan masih perencanaan, maka kita akan bahas apa sih sifat perencanaan dari top manager, apa sifat perencanaan dari middle manager dan lower manager. Jadi ketiga level ini dia sama-sama membuat perencanaan, cuma nanti sifatnya beda, jangka waktunya berbeda, tanggung jawabnya berbeda. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu top manager. Ya, top manager adalah jabatan yang tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan atau organisasi. Sifatnya perencanaan strategis. Nah, ya. Jangka waktunya jangka waktu panjang. Bertanggung jawab pada seluruh organisasi. Oke, saya berikan contoh dalam perusahaan. Misal, perusahaan memiliki visi dan misi, adalah top manager. Ya, top manager itu membuat visi dan misi. Ya, visi itu cita-cita ke depan, misi itu adalah bagaimana metode untuk meraih visi tersebut. Misal, dia membuat visi, organisasi harus menjadi organisasi maju dan kompetitif. Maju dan kompetitif, itu visinya. Nah, maju dan kompetitif ini harus dibuat oleh top manager, dan top manager harus merangkaikan misinya. Untuk mencapai maju dan kompetitif, apa itu maju, apa itu kompetitif? Maju, taruhlah produknya berkualitas. Yang kedua adalah perusahaannya sudah menggunakan teknologi terkini.
Yang ketiga adalah memiliki SDM yang unggul para karyawannya. Yang keempat adalah dipercaya oleh konsumen. Nah, yang kedua adalah kompetitif. Kompetitif adalah mampu bersaing di pasar lokal, nasional, bahkan internasional misalnya. Nah, ini namanya perencanaan strategis. Ya. Maju dan kompetitif. Maju itu apa? Kompetitif itu apa? Itu perencanaan strategi. Ini sifatnya jangka panjang. Taruhlah dia membuat visi tahun ini, maju dan kompetitif akan tercapai misalkan 10 tahun yang akan datang. Nah, jadi ini sifatnya jangka panjang. Cita-cita itu sifatnya jangka panjang, bukan jangka pendek, jangka panjang. Nah, top manager dia bertanggung jawab pada seluruh organisasi. Ya, makanya kenapa top manager itu kompensasinya besar, gajinya besar, padahal dia banyak duduk di kursi, tetapi dia punya tanggung jawab pada seluruh organisasi. Jatuh bangunnya organisasi ada pada dia. Sama halnya kalau mobil mah, atau kalau kapal mah, nahkodanya atau supirnya, dia belok ke kiri ya ikut ke kiri semua, belok ke kanan ikut ke kanan semua. Terjadi kecelakaan di jalan ya dia yang paling bertanggung jawab. Jadi intinya dia bertanggung jawab pada seluruh organisasi. Nah, selanjutnya visi dan misi itu harus diterjemahkan oleh middle manager. Ya, jadi saya ulangi lagi, visi dan misi itu harus diterjemahkan oleh middle manager. Nah, dia buat perencanaan tadi untuk mencapai taruhlah tadi maju dan kompetitif ya. Maju kualitasnya harus bagus. Nah, bagaimana middle manager bikin perencanaan? Untuk mencapai kualitas yang bagus, otomatis pemilihan bahan bakunya juga yang bagus, ya. Kedua adalah memiliki SDM yang unggul. Untuk meraih SDM yang unggul, maka dibutuhkan yang namanya pendidikan dan pelatihan yang kontinu. Sistem rekrutmen yang baik, sistem rekrutmen yang betul-betul selektif dan sebagainya. Nah, ini sifatnya perencanaan jangka menengah. Apa jangka menengah? Kalau seandainya top manager sudah menentukan 10 tahun ke depan harus begini, maka middle manager untuk meraih 10 depan dia harus bikin perencanaan per 3 tahun. Taruhlah misal kita ambil contoh saja, visi maju adalah untuk meningkatkan MSDM yang unggul. Oke, bisakah 3 tahun ke depan semua karyawannya misalkan bisa menggunakan bahasa Inggris? Itu contoh dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, itu perencanaan jangka menengahnya untuk menerjemahkan perencanaan jangka panjang. Dia bertanggung jawab di sini menerjemahkan suatu organisasi ditetapkan oleh top manager kepada lower manager dan manajer divisinya. Ini bukan definisinya, divisinya. Oke, nanti saya jelaskan di lower manager. Jadi nanti ini akan dilaksanakan oleh ini. Perencanaan yang sudah dibuat oleh middle manager yang disebut dengan perencanaan taktis akan dilaksanakan oleh ini. Makanya disebut ini adalah perencanaan taktis, teknis, atau boleh kita tambahkan di sini adalah pengawas pelaksanaan. Ya, boleh Anda tambahkan di sini pengawas pelaksanaan. Ya, jadi setelah rencana dibuat oleh middle manager, maka dibuat di sini adalah lower manager. Ya, jadi lower manager ini akan melaksanakan yang sudah dibuat oleh perencanaan teknis. Taruhlah dia bikin pelatihan bahasa Inggris, taruhlah bikin rekrutmen yang benar, taruhlah misalkan dia quality control agar produknya berkualitas, dia juga mengawasi pemasarannya dan sebagainya. Tentu lower manager banyak ya. Nah, misalkan saya berikan contoh, middle manager itu misalkan manajer pemasaran, manajer personalia, manajer keuangan, manajer produksi. Nah, lower manajernya
Itu yang di bawahnya manajer seperti kepala bagian, kepala sub bagian, sampai kepada supervisor di pabrik misalkan, kalau perusahaan itu punya pabrik, dan bersifat jangka pendek, setahun setahun lah kira-kira. Jadi setahun dia harus punya target. Kalau ini targetnya 10 tahun, ini per 3 tahun atau 4 tahun, ini per tahun targetnya. Nah, tanggung jawabnya dia hanya sebagai pelaksana, melaksanakan, mengawasi program yang sudah digariskan oleh middle management dan divisinya. Nah, oke. Saya perbaiki di sini tulisannya, maaf. Yang sudah digariskan oleh middle, ya. Saya perbaiki dulu tulisannya. Oke. Ya, yang sudah digariskan oleh middle. Jadi dia hanya pelaksana. Lower manager itu pelaksana, dan dia perencanaannya bersifat jangka pendek, maksimal dia 1 tahun. Kalau middle management itu bisa 3 atau 4 tahun, kalau ini bisa 5 tahun atau 10 tahun. Misalkan begini, seorang presiden itu adalah top manager, maka presiden itu punya perencanaan selama masa jabatannya 5 tahun. Nah, 5 tahun harus diterjemahkan oleh para middle manajernya seperti menteri-menteri dan direktorat jenderal, ya, ada menteri pendidikan, ada menteri ekonomi dan sebagainya. Nah, nanti dilaksanakan oleh lower manajernya, para birokrat-birokrat yang ada di bawahnya. Benar tidak program itu dilaksanakan atau tidak? Nah, itu adalah pembagian tugas perencanaan dari masing-masing masing-masing ini melihat daripada kerangka top, middle manager dengan lower manager. Nah, oke. Sampai di situ dulu mata kuliah manajemen dasar dan bisnis. Nanti minggu depan kita bahas mengenai organizing, ya. Nanti kita bahas mengenai organizing, ya, untuk minggu depan. Jadi saya ulangi lagi, barangkali di antara Anda yang mengikuti mata kuliah saya barangkali ingin ada pertanyaan, silakan. Pertanyaannya ditulis saja, ya. Jangan satu-satu kirim WA ke saya. Tolong dikoordinasikan seperti biasa kepada koordinator kelas pertanyaan itu. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bab ini saya akan jawab di rekaman video YouTube untuk minggu depan. Ya, barangkali ada pertanyaan silakan, ya, mengenai mata kuliah manajemen ini. Nanti saya ulangi lagi, dikolektifkan pada koordinator kelas dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk tulisan. Kemudian dikirim saya, nanti saya akan, insya Allah saya akan jawab di minggu depan. Tolong nanti ada nama dengan NIM-nya, ya. Nah, nanti barangkali saja pertanyaan ini menjadi poin tambahan nilai bagi Anda, ya. Sampai di sini dulu pertemuan mata kuliah manajemen dasar dan bisnis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.